Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, adik-adik sekalian yang saya cintai, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan materi kuliah kita dengan materi kaidah falakiyah. Pada materi kaidah falakiyah ini, materi pokok yang harus kita kuasai pertama adalah koordinat horizon, kedua koordinat geografis, ketiga koordinat ekuator. Mari kita pahami dan kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah sistem koordinat horizon. Sistem koordinat horizon ini memiliki lingkaran dasar, yaitu lingkaran horizon. Pada lingkaran horizon itu memiliki dua koordinat. Yang pertama adalah azimut yang ditandai dengan A, dan yang kedua adalah koordinat tinggi. Adik-adik sekalian, mahasiswa yang saya cintai, apa yang disebut dengan azimut? Azimut adalah panjang busur yang dihitung dari titik acuan, titik selatan pada sistem lama, titik utara pada sistem baru. Nah, kita akan menggunakan sistem yang baru. Karena itu maka dari titik utara searah jarum jam sepanjang lingkaran horizon sampai ke titik kaki benda langit. Azimut ini memiliki rentang panjang sejauh dari 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Koordinat yang kedua adalah koordinat tinggi. Apa yang disebut dengan koordinat tinggi? Koordinat tinggi itu adalah panjang busur yang dihitung dari titik kaki benda langit di horizon sepanjang busur ketinggian ke arah zenit H, ketinggian berharga positif, dan ke arah nadir H atau ketinggian berharga negatif. Karena itu panjang busurnya ke arah zenit dari 0 derajat sampai 90 derajat, sedangkan ke arah nadir dari 0 derajat sampai dengan min 90 derajat. Mari kita lihat gambar berikut ini. Dalam gambar ini menunjukkan ada tata koordinat horizon yang terdiri dari koordinat A, azimut, kemudian koordinat H, tinggi. Mana yang disebut dengan koordinat azimut? Koordinat azimut itu adalah panjang busur yang dihitung dari titik utara sebagai acuan sepanjang lingkaran horizon searah jarum jam dari utara ke titik timur, ke titik selatan, kemudian ke titik barat, sampai ke titik utara lagi. Nah, panjang azimut ini di lingkaran horizon itu menempuh 360 derajat. Kemudian yang kedua, koordinat tinggi adalah panjang busur yang dihitung dari titik kaki benda langit
ke arah zenit sampai benda langit, itu disebut dengan ketinggian. Karena dia ke arah zenit maka dia bernilai positif. Sedangkan ketinggian benda langit dari titik kaki benda langit ke arah nadir itu berharga negatif. Nah, yang perlu dipahami dan perlu diketahui adalah bahwa panjang busur ketinggian ini adalah 90 derajat ke arah zenit dan 90 derajat ke arah nadir. Adik-adik sekalian, coba kita perhatikan bahwa setiap tempat di muka bumi memiliki arah zenit dan horizon atau ufuk yang berbeda. Kita bayangkan ini adalah bola bumi. Yang kita bagi ada titik A, ada titik B, ada titik C, ada titik D. Maka di titik A, arah zenitnya adalah ke arah atas titik zenit. Tetapi titik A ini ke arah atas titik zenit, ke arah bawah adalah titik nadir. Jadi A memiliki titik nadir di titik C. Begitu juga di titik B ke atas dia sampai ke titik zenit, tapi ke titik D sampai ke titik D dia menjadi titik nadir. Titik C begitu juga, titik D begitu juga. Jadi setiap tempat di muka bumi memiliki arah zenit dan horizon yang berbeda. Di tempat kita arah zenitnya itu di atas langit, arah nadirnya di bawah, tapi penduduk bumi yang berada di bawah kita arah zenitnya ke arah ke atas, ke tempat kita adalah tempat nadir, titik nadir bagi mereka. Adik-adik sekalian, bagaimana kita mengetahui secara mendalam tentang azimut dan tinggi? Dengan cara mengetahui berapa azimut dan berapa ketinggian benda langit, misalnya adalah matahari. Coba, misalnya kalau ada pertanyaan, jika letak matahari hari ini berada pada 25 derajat dari titik barat ke arah utara, berapakah azimut matahari tersebut dalam tata sistem koordinat horizon? Perhatikan adik-adik sekalian, letak matahari berada pada 25 derajat dari titik barat ke arah utara. Karena itu dia matahari ini berada di kuadran keempat. Jadi kita harus hitung dari titik utara ke timur 90, kemudian ke titik selatan 90, ke titik barat 90. Jadi sum dari utara sampai titik barat maka azimutnya adalah 270. Sedangkan letak matahari itu berada 25 derajat dari titik barat ke arah utara. Karena itu maka kemudian 270 ditambah 25 derajat. Azimut matahari pada hari ini berarti berada pada titik 295 derajat. Pada titik azimut 295 derajat. Lalu bagaimana kita memahami ketinggian? Misalnya ada pertanyaan, jika jarak zenit matahari
hari ini sejauh 45 derajat. Lalu berapakah ketinggian mataharinya? Perhatikan, yang diketahui di sini adalah jarak zenitnya. Sedangkan yang dicari adalah ketinggian mataharinya. Dengan demikian, jika dalam rumus dikatakan bahwa ketinggian jarak zenit dan ketinggian itu berjumlah 90 derajat, maka berarti 90 dikurangi jarak zenit 45 derajat sama dengan 45 derajat. Karena itu ketinggian matahari pada hari ini berarti berada di ketinggian 45 derajat. Bisa diilustrasikan dengan rumus begini. H ditambah JZ, H ketinggian ditambah jarak zenit sama dengan 90. Jika jarak zenit yang diketahui 45 derajat, berarti 90 dikurangi 45 sama dengan 45 derajat. Dengan demikian maka ketinggian matahari berada pada titik ketinggian 45 derajat. Nah, ini kira-kira rumus yang bisa kita gunakan untuk menghitung berapa titik azimut dan berapa titik ketinggian benda langit. Pertanyaan tadi dapat digambarkan dalam sebuah bola bumi dan juga bola langit. Tadi dikatakan bahwa hasilnya azimut adalah 295 derajat, sedangkan ketinggiannya 45 derajat. Dengan demikian kita bisa lihat gambar di sini. 295 derajat dari titik utara, timur, selatan, barat, sampai titik kaki benda langit. Jadi 270 ditambah 25 di titik kaki benda langit ini, maka dia berada di azimut 295 derajat. Sedangkan ketinggiannya, jarak zenitnya 45, maka ketinggiannya berarti juga 45 derajat. Jadi gambarnya saudara bisa lihat garis-garis yang berupa titik-titik ini. Ini adalah gambar azimut benda langit, misalnya ini matahari, dan ketinggian matahari. Inilah kira-kira koordinat yang berkait dengan sistem koordinat horizon, yaitu koordinat azimut A dan koordinat tinggi H. Adik-adik sekalian, selanjutnya kita beralih kepada sistem koordinat geografis. Perhatikan bahwa dalam sistem koordinat geografis, lingkaran dasarnya adalah ekuator bumi atau khatulistiwa bumi. Sebagaimana kita tahu bahwa garis khatulistiwa atau lingkaran khatulistiwa bumi itu melewati kota Kalimantan. Dalam sistem koordinat geografis dikenal ada yang disebut dengan lingkaran lintang dan kemudian juga lingkaran bujur. Ini penjelasan sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, tapi pada pertemuan kali ini saya akan jelaskan kembali. Apakah lingkaran lintang? Lingkaran lintang adalah lingkaran yang membagi dua belahan bumi selatan dan utara. Titik acuannya berada pada garis khatulistiwa ke arah selatan 90 derajat. Biasanya ditulis dengan LS, ke arah utara 90 derajat. Dan yang ke arah selatan
yang ditulis dengan LS ini biasanya ditunjukkan dengan tanda negatif. Dengan demikian, jarak dari suatu tempat sepanjang garis bujur sampai ke khatulistiwa disebut lintang tempat. Jadi, kalau diumpamakan itu adalah tempat kita, maka lintang tempat kita itu diukur dari khatulistiwa yang berada di Kalimantan ke arah kita, karena kita berada di sebelah selatan, maka lintang tempat kita adalah lintang selatan. Sekarang, sedangkan lingkaran bujur adalah lingkaran yang membagi dua, belahan bumi bagian barat dan belahan bumi bagian timur. Titik acuannya atau titik 0 derajatnya itu berada pada garis yang melintasi kota Greenwich, London, atau berhimpit dengan garis yang antara bagian barat dan bagian timur ini berhimpit pada lautan Pasifik. Yang himpitan ini biasa dalam konteks kalender global Masehi misalnya dijadikan garis batas tanggal. Nah, kita bisa ambil contoh. Tempat kita misalnya ada lintang 7 derajat 9 menit lintang selatan, bujurnya adalah 113 derajat 33 menit bujur timur. Ini berarti bahwa lintang 79 itu berada di sebelah selatan khatulistiwa, sedangkan bujur 113 derajat 33 menit itu berada di arah timur kota Greenwich. Begitu juga di sini ada Mekah. Kemudian pertanyaannya kemudian bagaimana cara mengetahui lintang dan bujur tempat kita? Ada dua minimal yang bisa kita lakukan lebih otomatis dan lebih cepat, yaitu menggunakan GPS atau juga menggunakan map atau juga bisa menggunakan aplikasi Sun Kiblah atau aplikasi-aplikasi yang lain yang di situ menyediakan menu lintang dan bujur. Di sini saya gambarkan bagaimana cara menentukan lintang dan bujur tempat di aplikasi Sun Kiblah. Ini kita melihat di bagian atas sebelah kiri itu tertulis ada bujur. Ini tidak kelihatan ya. Kemudian saya juga agak ada bujur, kemudian ada bintang. Jadi ada longitude, kemudian ada latitude. Longitude itu adalah bujur dan latitude itu adalah bintang. Nah, dari aplikasi ini maka kita bisa mengetahui lintang dan bujur tempat kita. Atau juga bisa kita menggunakan map. Setelah kita mengetahui titik tempat kita, maka titik tempat kita itu kita klik, maka secara otomatis juga akan muncul tanda lintang dan bujur tempat kita. Ini adik-adik sekalian yang mungkin perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui berkaitan dengan sistem koordinat geografis. Selanjutnya kita akan mengenali sistem koordinat ekuator.
Dalam sistem koordinat ekuator, lingkaran dasarnya adalah lingkaran ekuator langit. Nah, di sini saya mengambil koordinat yang dapat dimanfaatkan untuk penentuan awal waktu sholat. Dalam sistem koordinat ekuator, kita perlu mengetahui tentang deklinasi. Apa deklinasi itu? Deklinasi adalah panjang busur dari titik kaki benda langit pada lingkaran ekuator langit ke arah kutub langit sampai ke letak benda pada pola langit. Deklinasi berharga positif ke arah kutub langit utara dan berharga negatif ke arah kutub langit selatan. Panjang busurnya dari 0 derajat sampai 90 derajat atau 0 derajat sampai dengan min 90 derajat. Jadi deklinasi di sini hampir sama penjelasannya dengan lintang. Hanya kalau lintang itu di sistem koordinat geografis, tetapi deklinasi berada di sistem koordinat ekuator. Kalau lintang itu dari khatulistiwa, tapi ke tempat kita, tapi kalau deklinasi ini adalah sampai ke arah kutub langit utara atau kutub langit selatan. Koordinat ekuator itu bersifat universal, sangat standar dipakai dalam astronomi karena itu tidak terpengaruh oleh letak dan waktu pengamat di permukaan bumi. Beda dengan lintang yang sangat terpengaruh dengan di mana tempat kita berada. Kita berada di Pamekasan, lintangnya berarti lintang Pamekasan. Kita berada di Surabaya, lintangnya lintang Surabaya. Berada di tempat lain, maka lintangnya pun di tempat lain. Adik-adik sekalian, inilah kira-kira beberapa kaidah-kaidah falakiyah yang terkait dengan koordinat horizon, kemudian koordinat geografis, dan koordinat ekuator. Selanjutnya, di akhir pertemuan kita ini, saya akan memberikan tugas untuk evaluasi pemahaman saudara di dalam menelaah apa yang saya sampaikan lewat video online ini. Tugasnya apa? Yang pertama adalah mengerjakan soal-soal yang tertera pada slide ini. Letak matahari hari ini berada pada 11 derajat dari titik barat ke arah utara. Berapakah azimut dalam tata sistem koordinat horizon? Saudara perlu jawab seperti yang saya contohkan pada penjelasan sebelumnya. Kedua, jarak zenit matahari hari ini sejauh 24,5 derajat. Berapakah ketinggian matahari? Yang ketiga, gambarlah posisi azimut dan ketinggian matahari tersebut seperti yang ditunjukkan pada soal nomor 1 dan 2. Ini adalah tugas yang harus saudara kerjakan, kemudian saudara kirimkan melalui WhatsApp grup mata kuliah kita. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.